Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dan juga Bu Yeni. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yang telah kami dapat, yaitu media sosial dan juga jejaring sosial. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri itu ada 5 anggota. Yang pertama ada Winda Ramawati Fitri dengan NIM akhir 042. Ada Chandra Rizky Budihantari dengan NIM akhir 050. Ada Nanda Putri Lestari dengan NIM akhir 052. Tatiana Putri Widianingrum dengan NIM akhir 054. Dan saya sendiri Novia Wandari dengan NIM akhir 058. Di sini materi yang pertama itu ada media sosial. Nah, media sosial ini sendiri akan disampaikan oleh saya, Retna Putri, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian dari media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial atau social networking adalah jenis media online di mana pengguna dapat berpartisipasi, berbagi, dan mendiskusikan berbagai bentuk media seperti blog, jejaring sosial, atau komunitas virtual, wiki, dan forum. Sedangkan media sosial menurut Kaplan dan Hanwin tahun 2010, media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi web 2.0 sehingga memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Next. Selanjutnya yaitu ada timeline perkembangan media sosial pada tahun Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Sepertinya sesi itu terkenal. Nah, di sini ada timeline perkembangan media sosial. Itu pada 1997 itu ada Six, Degree. Kalau ada tahun 2002 ada Friendster. Kalau tahun 2003 ada MyPage. 2004 itu ada muncul Facebook. Dan untuk tahun 2005 itu ada YouTube maupun Reddit. 2006 itu muncul Twitter. 2009 ada WhatsApp dan juga Instagram. Lalu 2010 itu ada Pinterest. Nah, untuk tahun selanjutnya itu ada 2011 itu ada Line dan juga Snapchat. Dan yang terakhir ada perkembangan baru yaitu aplikasi TikTok pada tahun 2016. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ciri-ciri media sosial. Yang pertama, berbasis pengguna atau user base. Yang kedua ada interaktif. Yang ketiga ada konsep komunitas. Yang keempat ada menghubungkan orang. Yang kelima isi konten tidak terbatas. Yang keenam faktor emosional atas konten. Yang ketujuh konten yang dibagikan tidak terbatas. Yang kedelapan konten yang dipublish reaksi. Next. Next. Kemudian di sini media sosial ada contoh-contohnya. Yang pertama yaitu blog, mempunyai kegunaan serta fungsi memperlihatkan publikasi secara online sehingga menarik siapa saja yang melihat bahkan mampu memberikan ketertarikan untuk umpan balik. Kemudian ada aplikasi chatting, merupakan sebuah aplikasi di mana ada sekumpulan orang yang tengah atau sedang melakukan kegiatan mengobrol melalui teks serta penggunaan internet. Yang terakhir ada jejaring sosial, yaitu sebuah situs website yang memungkinkan atau memudahkan kita dalam berkomunikasi ke seluruh penjuru negeri meskipun tanpa sepengetahuan kita di dunia nyata. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu jejaring sosial. Jejaring sosial itu merupakan sebuah halaman atau situs web yang memungkinkan Anda berkomunikasi dengan banyak orang tanpa sepengetahuan sebelumnya yang berada di dunia nyata kita. Untuk latar belakang jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan layanan berbasis internet yang dapat menghubungkan individu dengan individu lainnya sehingga dapat berkomunikasi serta berbagi informasi. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi.
Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh Profesor G.A. Barnes di tahun 1954 dalam tulisan Muhammad Ridwan Nawawi tahun 2008. Selanjutnya yaitu perkembangan jejaring sosial. Seiring dengan bertambah pesatnya dunia teknologi, perkembangan jejaring sosial juga semakin pesat. Secara teori mengkoneksikan dengan user di mancanegara juga sangat mudah dilakukan. Cukup menggunakan fitur yang tersedia di platform jejaring sosial yang digunakan seperti misalnya fitur add friend dan juga follow. Yang paling penting adalah dapat mengerti mengenai bahasa yang digunakan user mancanegara tersebut. Hal tersebut terbukti dengan pengguna yang hampir setiap detik melakukan aktivitasnya dengan mengakses jejaring sosial di handphone miliknya. Konsep jejaring sosial yaitu menghubungkan atau mengkoneksikan dengan banyak user atau pengguna dari berbagai belahan dunia. Misalnya, user Indonesia dapat terhubung dengan user luar negeri seperti pengguna jejaring sosial yang berlokasi di Amerika Serikat. Selanjutnya ada macam-macam jejaring sosial. Yang pertama, aplikasi berbagi jaringan sosial. Jenis ini yang banyak digunakan di Indonesia, diantaranya ada Facebook, Instagram, dan Google+. Yang kedua ada aplikasi berbagi jaringan profesional. Umumnya digunakan oleh kalangan pegawai pemerintah dan pengamat. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri jejaring sosial. Yang pertama, aku memiliki perangkat yang terkoneksi dengan jaringan internet. Karenanya, media sosial sangat mudah digunakan oleh siapapun dan tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk itu. Yang kedua, ada interaktivitas atau interaktiviti, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui jejaring sosial berlangsung secara dua arah atau lebih. Karenanya, pengguna jaringan sosial dapat berinteraksi dengan pengguna jaringan sosial lainnya. Yang ketiga ada longevity atau volatility, yaitu pesan-pesan yang dikirim dapat disimpan dan diakses kembali untuk jangka waktu lama. Bahkan pesan-pesan tersebut dapat disunting dan dimutakhirkan kembali setiap saat dibutuhkan. Yang keempat ada keterjangkauan atau reach, yaitu internet menawarkan akses yang tidak terbatas untuk menjangkau semua isi yang terdapat dalam dunia tak kasat mata. Setiap orang dapat mengakses internet dari mana saja dan kapan saja. Yang kelima ada kecepatan atau speed. Pesan yang telah dibuat di jejaring sosial dapat diakses oleh semua orang yang berada dalam jaringan atau kelompok atau forum atau komunitas yang sama segera setelah pesan tersebut dipublikasikan. Kita dapat berkomunikasi dengan khalayak tanpa melalui banyak kendala yang mempengaruhi pengirim suatu pesan. Next. Berikutnya ada contoh jejaring sosial. Yang pertama ada LinkedIn, yaitu jaringan profesional online terbesar di dunia. Anda bisa menggunakan LinkedIn untuk menemukan lowongan dan kesempatan magang, terhubung dan memperkuat hubungan profesional, dan mempelajari keahlian yang dibutuhkan demi kesuksesan karir. Yang kedua ada Pinterest. Pinterest adalah mesin penemuan visual untuk menemukan ide-ide seperti resep, rumah, dan inspirasi gaya, dan banyak lagi. Dengan miliaran pin di Pinterest, Anda akan selalu menemukan ide untuk memicu inspirasi. Saat menemukan pin yang Anda sukai, simpanlah ke papan agar ide Anda tetap tertata rapi dan ditemukan. Yang ketiga ada di Twitter. Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Pengguna memposting tweet yang dapat berisi foto, video, tautan, atau teks. Yang keempat ada Instagram. Kegunaan Instagram utamanya dari itu sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto-foto yang ada di album foto di iDevice tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Jadi di sini saya akan membaca kelebihan dan kekurangan dari media sosial. Yang pertama, kelebihannya, kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang dari belahan dunia manapun secara instan, serta memfasilitasi komunikasi yang mudah. Ini kita tidak lagi memerlukan media komunikasi seperti telepon rumah, fax, ataupun surat-surat ingin menghubungi seseorang. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan laptop dan smartphone untuk berkomunikasi dengan siapapun di berbagai platform yang tersedia. Media sosial juga mendukung dalam memperoleh informasi dan berita secara real-time. Kemudian ada kekurangannya, dengan banyaknya pengguna dan bebas memposting berbagai konten atau informasi yang tidak layak atau tidak benar atau hoax akan menyebabkan masalah baru. Nah, di sini masalah-masalah yang baru itu privasi juga menjadi perhatian yang semakin besar dalam penggunaan media sosial saat ini. Apa yang sudah dibagikan kepada publik dapat berpotensi memunculkan masalah yang terkadang tidak bisa dipatahkan. Kekurangan lain dari media sosial lainnya adalah berpotensi menimbulkan cyberbullying. Orang yang menjadi sasaran serangan cyberbullying dapat mengalami tekanan yang serius, kecemasan, bahkan depresi. Penggunaan media sosial yang tidak menguntungkan lainnya juga dapat dilihat pada periode pemilihan. Media sosial sering digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan informasi yang direkayasa atau benar-benar salah. Tujuan ini juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menimbulkan minat atau kontroversi atas produk atau layanan yang mungkin bisa didasarkan sepenuhnya pada informasi palsu. Next. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Berikut telah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai media dan media sosial dan juga jejaring sosial. Nah, untuk sesi tanya berikutnya itu akan kita bahas untuk sesi pertemuan berikutnya. Saya akhiri apabila untuk kami terdapat kesalahan dalam pemaparan materi. Kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.